Ngomong-ngomong soal pacaran nih. Aduh, gimana nih? Teman-teman di sini udah pada punya pacar belum? Kebetulan Jujur kalau aku pribadi aku udah jalin relationship sih. Udah taken gitu ya. Udah taken ya. Udah taken. Kalau aku sih, aku Jomblo enggak. kan sih kelihatan sih, jujur. Jomblo Kalau aku enggak sih. Sabar ya. Halo para pendengar, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di podcast B-Side Talk. Yang sebelumnya perkenalkan, nama aku Gita Meila yang akan menjadi host di podcast kali ini. Juga ada para teman-teman yang ingin sharing gitu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama aku Gita Meila. Halo para pendengar BST atau B-Side Talk. Kenalin aku Fatayla Rofi Sinuran Subakti, biasa dipanggil Fatah. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Syafiq Yosa Fauji, bisa dipanggil Syafiq. Halo semuanya, nama aku Alia Jazilah, bisa dipanggil Alia. Oke nih, hari ini kita bakal bahas mengenai pergaulan bebas yang lebih mengerucut ke seks bebasnya gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu ya, kalau zaman sekarang tuh benar-benar maraknya pergaulan bebas gitu ya. Dan itu tuh apakah ada perbedaan atau perubahan dari zaman ke zamannya gitu, cara bergaul remaja-remaja atau pada pergaulan bebas ini sendiri gitu? Dalam pandangan sejarah, gaya berpacaran orang zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kalau zaman sekarang itu karena mudahnya akses kayaknya, lebih gampang gitu buat chattingan, buat DM-an, sehingga dari komunikasi itu muncul kayak ayo kita ketemuan, jadi gampang banget aksesnya. Kalau zaman dulu itu aksesnya karena terbatas, jadi sekedar komunikasi aja kita Nunggunya harus lama gitu ya, kelihatan, berhari-hari gitu ya. Perlu effort lebih ya. Ya. Dari tujuan juga, kalau dulu itu berpacaran tujuannya lebih langsung ke menikah. Kalau zaman sekarang itu banyak orang yang berpacaran karena nafsu saat itu. Ya. Iya sih. Kalau menurut PKN ya, dulu tuh orang-orang tuh kan masih ini banget sama norma-norma sosial gitu. Terus masih agamis lah. Jadi perlindungan dari orang tua juga masih agak lebih ketat gitu ya. Terus orang memang masyarakatnya juga memang masih mempercayai Tuhan sangat gitu loh. Jadi selalu dekat dengan Tuhan. Jadi melarang, bahkan kayak adanya pamali itu tuh Nah, itu kalau dia. zaman dulu Iya, kalau bener. zaman dulu kan benar-benar kayak pamali berarti nggak boleh Iya. banget nih ya. Iya. Kalau buat zaman sekarang kan kayaknya Itu pamali itu udah apa ya, Cuman udah kayak mitos apa sih semata gitu. gitu. Gitu ya. Karena kalau ini pamali, kenapa pamali gitu kan ya. siapa pamali gitu. Nah, gitu. Iya. Benar. Kalau psikologisnya mah karena remaja kan masih di fase mencari jati diri ya. Dan zaman sekarang teh udah gampang mengakses kayak konten-konten dari luar masuk ke Indonesia dengan mudah gitu loh. Yang dimana budaya mereka sama budaya kita tuh beda. Iya. Budaya pacaran lah ya, Iya. bisa dibilang budaya pacaran, gaya pacaran ya. Gaya mereka pacaran tuh kan beda sama di Indonesia. Dari konten-konten di situ tuh, dari konten-konten dari luar itu tuh bikin remaja-remaja di Indonesia tuh penasaran gimana sih rasanya kayak gini gitu. FOMO itu deh ya. Iya, FOMO. Iya, gitu. Oke. Kalau secara geografis sih kan salah satu dampaknya hamil di luar nikah ya. Iya. Nah itu tuh dampaknya nggak secara personality tau. Nah jadi lebih ke dampak urbanisasi, globalisasi sama modernisasi gitu. Oh, ternyata ini tuh menurut aku ya, kayaknya pergaulan bebas ini tuh karena mudahnya akses ya. Akses. Iya, Nah, itu mudahnya dia. akses. Tapi kenapa sih pergaulan bebas itu lebih dikaitkan di perkotaan gitu dibandingkan dengan di pedesaan gitu? Nah karena kan kalau di perkotaan sendiri aksesnya lebih mudah ya, karena sudah istilahnya lebih ke dipersiapkan juga gitu. Contohnya kayak clubbing tuh di perkotaan lebih tersebar luas pusatnya kan. kalau di kota. Pusatnya kan. Secara teknologi juga kan otomatis udah lebih memadai kan, Iya. maju juga. Daripada di desa. Nah itu kalau di pedesaan masyarakatnya itu masih memegang teguh pada norma-norma, masih Kayak yang tadi disebutkan ya, nah seperti itu, pamali dan pamali lain-lainnya dan ya. lain-lain gitu. Sama adat istiadat juga. Iya, masyarakatnya masih kuat banget gitu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan di pedesaan juga Ada hal-hal kayak gitu. nah, kayak gitu. Iya. Nggak menutup kemungkinan juga. Jadi intinya perkotaan sama pedesaan itu bisa aja terjadi dampak-dampak pergaulan bebas, tetapi dengan dampak sosial yang berbeda. Kebanyakan ya kalau menurut psikologis tuh
remaja-remaja di kota tuh punya tekanan diri gitu loh, Ya, punya social tekanan pressure ya. sosial. Ya, gitu. Jadi mereka tuh berpikir bahwa aku tuh harus terlihat keren, aku tuh harus terlihat gaul gitu loh. Jadi banyaknya banyaknya kayak seks bebas, clubbing gitu-gitu. Living together. Iya, itu tuh banyaknya di kota karena masyarakatnya, tetangganya juga kayak ya udahlah bodo amat gitu loh, mikirin diri sendiri gitu loh. Jadi kadang mah orang kota juga nggak kenal sama tetangganya karena saking mentingin diri sendirinya doang, kayak Ya. bodo amat sama lingkungannya. Ya makanya dari itu ada juga yang namanya tadi yang disebutin ya, ada tekanan sosial Iya. yang bikin kalau kita nggak kayak gini kita nggak diajakin nih ya. Iya. Nah, itu benar. dia. Jadi dia tuh kayak gitu tuh untuk bisa diterima di Itu dia. lingkungannya Iya, gitu. Diterima. biar punya teman. Nah, Karena remaja juga kadang mah ngerasa kalau misalnya aku nggak ngikut dia, aku nggak bakal punya teman. Mereka gitu. tuh nyari teman tuh lewat Hal-hal kayak gitu ya. Iya. Heeh. Oke, dari segi perkotaan dan pedesaan juga ada perubahan ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin jadi pusat industri ya, industri pemerintahan untuk membangun negeri Iya. gitu ya, Iya. zaman dulu. Iya. Oh, zaman Kalau dulu. zaman sekarang malah lebih banyak kayak tempat-tempat Tempat yang hiburan, tempat Iya, clubbing, tempat kayak nongkrong, gitu. nggak Iya, berguna gitu. juga kan ya. Iya. Mungkin dari itu ya, karena hal-hal tersebut gitu yang menyebabkan pergaulan bebas udah mulai marak gitu di Iya. Indonesia. Terus apakah kondisi perekonomian keluarganya tuh bakal berpengaruh juga nih ke personality orang-orang yang bakal pergaulan bebas gitu? berpengaruh juga sih ya. Contohnya kayak kalau misalkan orang kita lahir di keluarga yang finansialnya cukup bilang tinggi gitu ya. Iya. Nah, kita tuh bisa aja terpengaruh karena kan faktor dari kalau kita nih dikasih uang kan kayak gini Iya. kan, kita Iya. belum tentu bisa Manage manage Iya, uang benar, tersebut benar. kan. Nah, Mhm. jadi disitulah parenting tuh penting ya, karena kan Kadang ada orang tua yang kasih aja uangnya ya gitu. tanpa Iya. pengertian gitu Itu apa dia. yang dilakukan anaknya. Itu dia. Tanpa ngasih perhatian gitu ya. Iya. Ya. Kan kalau misalnya orang tua sibuk, anak tuh Kerja. kan butuh perhatian. Orang tua sibuk anaknya gak dapet perhatian, dia bisa aja nyari perhatian di luar dengan cara Cari melakukan kenyamanan hal di yang luar. enggak ya. Iya. Berarti peran orang tua juga sangat berpengaruh gitu ya, Iya. selain Sangat dari penting. perekonomian gitu. Kalaupun perekonomiannya kurang nih, Kurang juga. mohon maaf, Gak menutup ada kemungkinan. iya, Iya. gak menutup kemungkinan, atau malah kebanyakan malah yang ekonominya kurang makin mudah buat terjerumus ke Iya. pergaulan Itu dia. bebasnya Iya. gitu ya. Kadang juga kalau menurut pandangan sejarah gitu ya, pada ekonomi yang dulu itu, kalau sekarang kan ketika ekonomi keluarga itu Sulit gitu ya. gitu, anak-anak itu zaman dulu kan suka membantu gitu, meringankan Ya, beban betul. orang tuanya. Tapi kalau lihat zaman sekarang, orang tuanya sulit tapi anaknya malah Elit seneng-seneng gitu. ya. Seneng-seneng Jadi gitu ya. ada apa sih quotes yang gaya elit, Ekonomi Sulit. sulit. Ya, gitu. Karena itu, Jadi karena kayak ada- gaya dari luar, karena budaya karena dari gengsi luar. kayaknya. Iya. Ya, Gengsi. gengsi. Tekanan sosial Iya, tadi. betul. Iya. Terus berarti yang sebenarnya perekonomian itu bakal terselesaikan jikalau parentingnya emang baik juga Nah, itu gitu. dia. Jadi dan sebelumnya adanya seks bebas ataupun ya ada hamil di luar nikah, itu tuh apakah karena pendidikan di Indonesia tentang seksual ini yang masih tabu gitu? Bisa jadi karena di Indonesia tuh banyak orang tua yang menganggap remeh tentang edukasi seksual. Iya. Seharusnya remaja itu diberitahu dari kecil kayak ini tuh salah, gak boleh. Mulai dari dasar-dasarnya Iya. aja. Ini area privasinya atau Ini area Pasti. ya itu kayak lagu itu. Kayak gitu ya. Iya, soalnya orang tua zaman dulu dan zaman sekarang menganggap bahwa ini tuh belum boleh diajarin sama anak. Anak kecil gitu ya? Iya, Kecil. padahal mah Edukasi itu harus benar sedini Iya, mungkin benar. gitu ya. Betul. Karena kadang kalaupun terlalu polos gitu ya, terus pacaran gitu ya, Mm-mm. pasti bakal mau aja gitu, saking Iya. polosnya itu loh. betul. Karena nggak tahu. Diajak ini gitu. mau aja gitu. Mau aja Iya, gitu. betul. Apalagi dengan adanya yang tadi faktor-faktor tadi kayak kurang kasih sayang, terus tiba-tiba diajakin, ayo gini gitu. Karena Nanti mudah gini. luluh. Heeh, Iya. jadi mudah luluh Karena Sebelumnya tangki nggak dapat cinta kan. dari orang tuanya Nggak nggak penuh. Perhatian, Itu dia. kasih sayang. Iya. So jadi itu mempermudah banget ya buat pergaulan Iya. bebas gitu. Jadi pendidikan ini benar-benar sepenting itu. Memang Edukasi seksual sepenting itu itu sih. nggak tabu, nggak seharusnya Mm-mm. tabu gitu Iya. kan. Betul.
Oke, ngomong-ngomong soal pacaran nih. Aduh, gimana nih? Teman-teman di sini udah pada punya pacar belum? Kebetulan Jujur kalau aku ya. kalau aku pribadi aku udah jalin relationship sih. Udah taken gitu ya. Udah taken ya. Udah taken. Kalau aku sih, aku Jomblo kan enggak. sih, kelihatan sih, jujur. Jomblo kan Kalau aku enggak sih. Sabar ya Mas Syafiq. Agak kurang Ini Kak Alia sendiri gimana nih? Apakah sedang menjalin relationship atau gimana? Gak ada. Nggak Aku gak ada sih. Kebetulan lagi gak ada sama siapa-siapa. Oh gitu. Ya. Tapi kakak hostnya sendiri gimana nih? Ya, Aduh, kayaknya itu bisa dibahas di belakang Gimana? panggung Oh, deh. iya, boleh. Kayaknya bisa dibahas di belakang panggung. Ngomong soal pacaran ya. Kalian kan ada yang udah taken juga, ada yang belum gitu. Iya. Dan orang tua kalian sendiri menanggapi itu gimana sih? Kalau orang tua aku itu sebenarnya ngelarang. Karena aku sebagai pelajar itu katanya harus dituntut untuk belajar setinggi-tingginya, lalu apa ya, kayak Baru ini gitu, baru menjalin atau mencari-cari Iya. gitu. Tapi yang diutamain benar pendidikan dan Pendidikan benar-benar dulu deh. nggak boleh Karena banget harus nggak mapan boleh. dulu ya. Iya, mapan dulu baru Lamar. ya. Prinsipnya Mapan bagus ya, baru Mas Syafiq. melamar. Benar, Oke. benar. Kalau Lia sendiri Kalau gimana? aku nih? sendiri gak tahu sih. Aku gak pernah nanya orang tua aku memperbolehkan atau melarang aku untuk pacaran. Tapi menurut aku sendiri, kalau misalnya orang tua aku tuh nggak ngelarang, tapi kasihnya apa sih? Memperbolehkan tapi tahu batasan gitu loh. Oh iya, betul. Orang tua aku juga sih kalau sekedar cuman chattingan, sekedar jadi penyemangat Penyemangat. untuk Iya benar. pergi ke sekolah itu kan Iya. merupakan hal yang positif gitu. Iya benar. Kalau yang ceweknya beda sekolah gimana itu? Kalau itu sih beda lagi. Aduh. Kalau beda agama gimana itu? Aduh. Ya buat aku pribadi ya, orang tua aku ngebolehin aku buat pacaran karena bisa jadi penyemangat juga apa Iya. yang Iya, dibilang benar, Mas benar. Syafiq gitu. Asal kita punya boundaries ya, Iya. punya punya batasan dan Hmm. juga kita nggak lupa sama tanggung jawab diri kita sendiri. Iya. Sebagai pelajar. Sebagai pelajar, Iya. gitu. Kita harus lihat status kita sebagai pelajar. Hmm. Dan Yes. jangan lupa, jangan sampai Plan kita. plan kita itu dia, plan kita tersingkirkan oleh pacaran tersebut gitu. Pokoknya jangan menyampingkan Pendidikan. pendidikan Nah itu aja. dia. Pendidikan nomor satu sih. Nah, itu Nomor dia. satu sih. Benar-benar. Oke, karena tapi kalau menurut kalian sendiri boleh nggak sih pacaran gitu? Secara kan dari berbagai dampak gitu ya, dari pacaran sendiri tuh ada mungkin ada positif, ada negatifnya gitu ya. Iya. Menurut aku sih boleh ya. Karena di masa depan kita tuh bakal ngalamin fase dimana namanya kita menikah. Iya. Itu tuh kan hubungan antara Cewek dan cowok iya, gitu. dua gender yang berbeda dan dua watak yang berbeda. Iya. Mereka pasti punya sifat-sifat yang mungkin saling tolak belakang. Nah, dengan bangun hubungan dulu sebelum menikah, kita tuh tahu Belajar. gitu loh. Belajar gimana cara menghadapi masalah, gimana caranya menghadapi mood cowok atau cowok menghadapi mood cewek, kan beda-beda ya. Iya. Hormon cewek, hormon cowok kan beda. Pasti moodnya juga beda. Jadi di situ tuh kita tuh bisa belajar komunikasi yang lebih baik, terus belajar ngeladeninnya gitu loh. Jadi bisa gitu loh sebelum menikah kita tuh udah tahu gimana caranya Iya, Berkomunikasi, berkomunikasi, benar. nge-treat kan ya. ya nge-treatnya gimana gitu. saling menghargainya gimana Nah, gitu. gitu. Mm. Kalau menurut Syafiq sendiri boleh apa enggak nih? Menurut aku sih boleh-boleh aja. Karena Jadi kamu kontra dong sama orang tua kamu. ya bisa dibilang gitulah. Karena menurut aku kalau pacarannya nggak sampai yang gitulah, Ya, over Iya. dia ya. nggak over gitu. Cuman sekedar jadi tadi Penyemangat. penyemangat ke sekolah gitu. Itu boleh-boleh aja sih. Ya bisa dibilang gitulah. Karena menurut aku kalau pacarannya nggak sampai yang gitulah, Ya, over Iya. dia ya. nggak over gitu. Cuman sekedar jadi tadi penyemangat ke sekolah gitu. Itu boleh-boleh aja sih. Ya, kalau buat aku sendiri boleh-boleh aja pacaran karena kan itu bikin kita belajar berkomunikasi dengan lawan jenis kan. Jadi kan ada sebagian orang yang berkomunikasi sama lawan jenis tuh gugup gitu, Iya, kaku bener-bener. gitu kan gitu. Gimana nanti kalau udah nikah gitu? Nah, gitu Oh, iya, kan. iya. Nanti Cara- takutnya cara langsung ngomong- ngomong- Ngomongin masalah di keluarganya gitu Ya, kan gimana? susah. Gimana ya nanti malah silent treatment Iya. lagi. Oh, bahaya sih itu. Cewek kan Iya sih, cewek itu. kan paling gak bisa tuh silent Nah, itu. treatment. Aduh. Maunya Apalagi dingertiin. mungkin itu bakal
mungkin itu yang meminimalisir perceraian ya. Kayak Iya, pacaran itu betul. bisa meminimalisir pacaran. Iya. Meminimalisir Meminimalisir perceraian. Oke. Tapi apakah sosial media ini tuh berpengaruh nggak sih dalam Pasti. Sangat sih. pergaulan bebas gitu? Sangat. Karena dari dulu mah budaya kita tuh bukan kayak gini. Ya. Nggak ada living Ini together. pengaruh Iya. pengaruh media sosial juga. Iya, Betul. karena konten-konten dari luar tadi Gampang yang masuk, gitu. masuk Iya. rasa penasaran dan yang Dicobain dicoba gitu gitu. kan. Dan Lihat orang kayak gini kita pengen kayak Iya, gitu. kayak gitu. Ikutin. Wah, keren. Wah, ini kayaknya keren deh. Gue mau deh gitu. living FOMO ya? together gitu kan keren ya. Padahal kalau di kampung namanya kumpul kebo. Nggak ada keren-keren ya. Nggak ada keren-kerennya. Udah apa? Bener lagi. Kumpul kebo. Tapi gimana sih cara kalian untuk dapat pertemanan yang positif gitu? Kalau buat aku pribadi ya, aku nyari lingkungan yang positif tuh dengan cara ikut organisasi. Contohnya aku dulu ikutan OSIS ya. Aku dulu sampai terbilang cukup aktif di OSIS, ikutan pencalonan ketua OSIS juga. Nah, dari situ aku bisa belajar bahwa aku tuh mendapatkan lingkungan yang ternyata Baik gitu. baik gitu. Kita menyibukkan diri tuh ke hal yang positif gitu. Karena kan kalau misalkan kita nyari di lingkungan yang lain kan belum tentu positif juga kan. Iya. Iya. Kayak gitu Kalau sih. aku mah menurut aku ya, cara aku untuk berteman dengan lingkungan yang baik tuh memilih dan memilah. Oh iya. Tapi sebenarnya kita boleh Nggak boleh temenan. nggak boleh Iya. terpilih-pilih teman kan ya sih? Bukan Iya. milih Betul. teman sih. Cuman kita tuh memilih sifatnya. Iya. Yang Bukan- dipilah itu sifatnya bukan. Iya, yang dipilah itu tuh sifatnya. Kita boleh aja berteman sama orang-orang yang misalnya sifatnya lebih ke buruk misalnya. Kita boleh, tapi kita Nggak boleh nggak boleh, gitu ya. jangan Jadi kayak- bawa buruknya. Kita itu aku sendiri ya punya teman yang pemabuk, perokok, sama Obat. ngobat kayak gitu, sama yang buruk itu. Iya. Kita boleh berteman sama pemabuk, tapi kita gak boleh berteman sama mabuknya itu. Kita boleh Gila sih. Keren sekali. kita boleh berteman sama pemabuk, tapi kita gak boleh jadi pemabuk gitu. Oke, Iya. memotivasi kali ya. Keren. Keren, Tapi keren. kalian sendiri apakah udah merasa terjauh gitu dari pergaulan bebas, atau kalian sendiri masih takut terbawa arus gitu oleh pergaulan ini gitu? Jujur takut terbawa. Jujur aku juga takut Takut sih. masih ada sih. Iya. Tapi masih ada soalnya ya gara-gara pengaruh globalisasi itu Iya, yang betul. mempermudah Iya. akses banget gitu ya buat Benar. kita ke hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sangat apakah lingkungan atau personality yang lebih berpengaruh ke pergaulan bebas itu? Kayak apa lingkungan yang paling berpengaruh atau diri kita sendiri yang bakal lebih berpengaruh di pergaulan bebas gitu? Sebenarnya yang lebih berpengaruh daripada diri kita sendiri atau lingkungan itu sebenarnya diri sendiri sih. Kalau kita misalnya kayak aku lingkungan aku banyak yang merokok gitu, Iya. tapi aku sendiri gak ke bawah gitu, kayak gitu. Iya sih benar, lingkungan. Itu tuh gimana kita memilih. Misalnya kita hidup di lingkungan yang penuh dengan Kekacauan. kekacauan bisa dibilang Betul, kekacauan. biasa. Banyak yang mabuk atau main wanita atau lain-lain lah, Main perokok gitu. Iya. Tapi kalau misalnya diri kita memilih untuk tidak masuk ke dalam lubang tersebut, kita tuh gak bakal melakukan hal tersebut. Jadi balik lagi ke diri kita Iya. sendiri. Kita tuh harus belajar gimana caranya menolak gitu. Kita Nah. jangan takut untuk benar gitu. Jangan jadi people pleasure. Iya. Iya. Jadi mungkin peran untuk orang tua juga sangat penting Iya, gitu ya benar dalam banget. untuk mengajarkan Parenting. anak-anak. Gak luput kalau parenting dari orang tua juga. Kadang Iya. kalau misalnya kita akan terjerumus gitu, selalu ada orang tua yang ngingetin kita untuk gak terjerumus pada hal yang negatif gitu. Iya sih. Peran orang tua sih, balik lagi ke peran orang tua yang paling Penting penting gitu loh dalam hidup seorang remaja itu tuh. Sedang mencari jati diri Iya. gitu ya. Iya, gitu. Iya benar. Penting banget agar kita nggak terjerumus ke hal yang enggak. Iya, biar Iya. gak gampang gitu loh. Ya, sama kita tuh harus punya prinsip gak sih? Iya. Kayak Iya, tadi ya kan bener. prinsip. Kita boleh temenan sama pemabuk tapi kita nggak boleh ke bawah Ah, itu dia. mabuknya. Gitu Itu tuh, benar keren Prinsip itu banget. prinsip. Prinsip. Tepuk tangan buat Mas Syafi. Keren banget. Kalau Keren banget sih. Oke, karena kita tuh berada di era globalisasi gitu, gimana caranya kita tuh tetap mengikuti teknologi, mengikuti globalisasi tanpa kita terbawa arus gitu?
Ada nggak kalian punya tips atau trik mungkin? Tips. Kalau aku sih milih konten ya. Jadi kalau misalnya kayak Iya. aku lagi scrolling Nah. TikTok Nah nih, itu kan kadang ada tuh kayak sekarang tuh drama-drama Cina yang seharusnya tidak boleh ditampilkan. ya, Kita Di TikTok. kontennya teh kurang ada mendidik juga. iya kurang mendidik. Iya, membuat Waste IQ time kita aja gitu bisa ya. aja menurun Nah, gitu gitu. lah. Yang Time nonton aja tuh gitu ya. ada juga yang anak kecil tuh, ada Iya. yang juga Iya. dibohongin masalahnya. Karena anak kecil juga udah dikasih HP ya kan Iya, sekarang. betul nah itu banget. tuh orang tua yang Kalau salah aku sih dulu seharusnya. megang HP waktu SMP. Aku kelas 9 sih. SD gak pernah SD dikasih. daring soalnya waktu itu. Aku ya. Iya. Aku SD daring. Jadi pegang HP Oh, daring. kalau aku pegang HP kelas 9. kelas Kelas 9. keren. Karena aku kan mondok ya waktu SMP. Iya. Iya, ya. Oh iya, make sense. Tapi lebih enak kayak gitu sih, apalagi sekarang penggunaan Iya, medsos juga alhamdulillahnya di Indonesia tuh udah ada pembatasan buat Betul. anak-anak di Iya. bawah umur gitu. Iya. Di bawah 16 tahun. Ya. Tapi Iya. banyak aja orang tua yang ngeyel, terus anaknya juga ngeyel kayak Nah, gitu. daftar TikTok pakai akun orang tua, Nah, KTP gitu orang kan. tua, Iya. kayak gitu tuh. Temen aku kayak gitu. Udah pinter masalahnya sekarang. Iya bener. Jadi diakalin ya sih. Tapi pinternya tuh bukan pinter baik. Iya, Iya, bener. pinternya disalahgunakan. Ada lagi ya. Ya dari Mas Farah sendiri ada tips atau trik gitu biar kita nggak tetap mengikuti teknologi gitu tapi tidak terbawa arusnya gitu. Pokoknya contohnya ya, kayak misalkan kalian punya bakat, misalnya kalian bisa main musik. Nah, di teknologi itu tuh kita bisa bikin kayak konten-konten. Kita Oh, nunjukin bakat sendiri gitu loh. Iya, iya. Harusnya Personal dijadiin branding gitu ya, ha? personal Iya. branding kita itu. Iya. Jadi kita di TikTok jadi kita bisa upload gitu Nah, bakat gitu. kita Mm-mm, daripada kita scroll gak jelas Nah, gitu, buang-buang waktu kan. Iya, Iya, buang waktu. benar-benar. Tapi kalian sendiri suka scroll gak nih? Aduh, Oh, aku- Jujur suka sih aku. suka sih. Aku dibatasi sih jujur. Karena aku suka dimarahin sama kakak gitu loh kayak stop scrolling kata karena scrolling itu kan kita lihat video pendek ya. Brain rot ha? Iya. Nanti otak kita tuh lupa gitu loh, jadi gampang lupa karena kita tuh lihatnya video-video pendek. Menurut kakak aku katanya mending kamu lihat film kalau nggak baca Nah, bener, novel. lihat film. Baca Aku novel. juga udah mulai mengurangi kayak scrolling TikTok gitu tuh dengan nonton film gitu. Iya. Dan selain dari yang tadi ada konten-konten seksual gitu ya atau pornografi di internet, ada juga konten-konten kekerasan. Iya Ah, Nah, benar. itu Iya, yang bener bikin kayak anak-anak temper banget, anak kecil ya. Iya Iya, benar bener. Yang banget. sekarang udah dikasih HP. Kalau tips dari aku banyakin hal kegiatan positif. Contohnya kayak olahraga. Kalau aku pagi-pagi bangun mandi terus sekolah pulang teh langsung kalau gak eskul ya lari gitu Lari. ya. Iya. Gitu. Menyibukkan diri lah Menyibukkan ya diri pada dengan hal hal positif. Betul, betul. Biar kita juga nggak katungkul kenteng ku HP ya Nah, mencegah gitu orang ya. Jawa ya kan. Iya, Iya, betul. bener. Oke. Sayang banget nih kita udah ada di penghujung acara ya. Ya, sayang banget. Say goodbye para pendengar. Dadah. Oke, sebelumnya ada yang mau ngasih kata-kata nggak nih? Mas Syafiq kira-kira. Ya Mas Syafiq kira-kira ada kata-kata. Pergaulan bebas cuman jadi jembatan untuk menuju ke apa sih namanya Kesesatan. kesesatan. Jadi kita itu jangan menjadikan kesenangan saat untuk menggadaikan masa depan yang baik. Lebih Ya. baik ya, gitu. Oke, sekian dari kami ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian karena kita harap kita aja sendiri gak terbawa oleh pergaulan bebas. Semoga ya. Semoga ya. Semoga. Kita belajar sama-sama untuk mencegah pergaulan bebas. Iya. Oke, mungkin sekian dari kami. Say goodbye dulu be para pendengar BST. Oke, para pendengar BST. Bye bye. Bye-bye. See you next time. Bye-bye. Udah ini kalian mau makan apa? Bisa, Oh iya.